bombastic side eye, criminal offensive side eye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Sebelum kita memulai mata pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa bersama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, baik teman-teman, Ibu ingin mengambil absen terlebih dahulu. Baik, Ibu. Nidri, hadir Ibu. Intan, hadir Ibu. Mufida, hadir Ibu. Rafli, hadir Ibu. Ryan, Ibu. Murni, hadir Ibu. Ulfa, hadir Ibu. Farah, hadir Ibu. Oke, baik, jadi semuanya hadir ya hari ini. Iya, Ibu. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam dengan materi peradaban Islam pada masa Daulah Utsmani. Apa yang kalian dengar ketika mendengar nama Daulah Utsmani? Kerajaan Islam yang besar, Ibu. Benar sekali. Daulah Utsmani adalah kekaisaran Islam yang pusatnya di Turki dan telah menguasai wilayah tengah. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, peserta didik mampu memahami sejarah perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Utsmani serta mengenali pengaruhnya dalam kehidupan ini. Berikut ada pengertian Daulah Utsmani. Daulah Utsmani ini adalah kerajaan Islam besar yang didirikan oleh Utsman pertama pada tahun 1299. Kerajaan ini bertahan sangat lama sampai tahun 1924 dan menjadi salah satu kekhalifahan Islam terakhir. Jadi bisa dibilang ini adalah salah satu kekhalifahan Islam terakhir dalam sejarah. Selanjutnya ada latar belakang berdirinya Daulah Utsmani. Daulah ini muncul saat dunia Islam sedang melemah setelah runtuhnya Abbasiyah. Bangsa Turki Utsmani memanfaatkan kondisi itu dan mulai membangun kekuatan dari wilayah kecil di Anatolia atau bisa dibilang Turki sekarang. Nah, kondisi ini dimanfaatkan oleh bangsa Turki Utsmani untuk mulai membangun kekuatan dari wilayah kecil di Anatolia. Dari situ mereka pelan-pelan berkembang lebih besar. Kemudian ada masa kejayaan. Puncak kejayaan terjadi pada saat Sultan Sulaiman Al-Qaudi. Wilayahnya sangat kuat, mencakup Asia, Afrika, dan Eropa. Konstantinopel atau Istanbul menjadi pusat pemerintah dan peradaban. Nah, jadi masa ini wilayah kekuasaannya sangat luas dan dijadikan pusat pemerintahan yang sekarang kita bisa kenal sebagai Istanbul. Sekarang kita masuk di bidang politik. Di bidang politik ini bisa pemerintahan berbentuk kesultanan. Mereka punya hukum yang disebut kanun yang melengkapi syariat Islam. Pemerintahannya sangat teratur dan kuat. Jadi sistem pemerintahannya ini berbentuk kesultanan, jadi bisa dibilang sistem pemerintahannya sudah cukup teratur dan kuat pada masa ini. Selanjutnya ada bidang militer. Ini juga adalah salah satu kekuasaan utama dari Daulah Utsmani. Militer Utsmani ini sangat kuat, terutama pasukan Janissary. Mereka berhasil menaklukkan Konstantinopel tahun 1453 yang menjadi salah satu peristiwa
Mereka punya pasukan elit yang dikenal sebagai Janissary. Nah, salah satu keberhasilan dan besarnya adalah melakukan Konstantinopel pada tahun 1453. Peristiwa ini sangat penting dalam sejarah Islam. Kemudian ada kemunduran Daulah Utsmani ini terjadi pada abad ke-18 karena penyebabnya karena pemimpin yang lemah, adanya korupsi, tekanan dari negara Eropa, dan juga kalah dalam Perang Dunia Pertama. Jadi faktor internal dan eksternalnya sama-sama berpengaruh. Apakah setelah penjelasan dari Ibu ada yang tidak tanya? Tidak, Ibu. Jadi teman-teman, hari ini kita belajar dengan menggunakan metode digital yang dimana kalian saling belajar satu sama lain. Di sini Ibu menyediakan 2 kertas yang bisa dibilang menjadi 2 kelompok. Pertama ada kelompok A dan B. Jadi teman-teman, Ibu sudah menyediakan 2 kertas. Di sini ada kertas kelompok A dan B. Jadi Ibu minta untuk teman-teman membantu menjadi kelompok. Di sini bagian A dan di sini B. Baik, Ibu. Jadi di kertas ini sudah ada materinya langsung. Baik, Ibu. Ini untuk kelompok anak-anak. Nomornya pintar. Jadi Ibu memberikan waktu 5 menit untuk kalian bisa materi kalian. Baik, Ibu. Dan Ibu. Utsmani adalah anak-anak, apakah sudah selesai diskusinya? Sudah. Sekarang Ibu minta anak-anak untuk bertukar kelompok. Dari kelompok A 2 orang Ibu minta untuk pindah ke kelompok B, kemudian 2 orang dari kelompok D pindah ke kelompok A. Silakan untuk bertukar kelompok. Ibu. Sudah, Ibu. Jadi Ibu minta perwakilan dari kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan. Baik, Ibu. Jadi mengenai hasil diskusi kelompok A yang telah dipaparkan ke kelompok B tadi, mengenai pengertian Daulah Utsmani dan latar belakang berdirinya. Nah, Daulah Utsmani adalah kekhalifahan Islam yang didirikan oleh Utsman I
pada tahun 1299 Masehi di Anatolia. Nah, kerajaan ini berkembang menjadi salah satu kekuatan besar di dunia dan bertahan hingga tahun 1924. Intinya kerajaan Islam besar yang berpengaruh luas. Yang kedua, latar belakang berdirinya terdiri dari 4. Yang pertama, melemahnya kekhalifahan Abbasiyah. Yang kedua, dunia Islam terpecah. Kemudian kepemimpinan Utsman I yang kuat serta letak wilayah strategis antara Asia dan Eropa. Nah, intinya muncul karena peluang dari kondisi dunia Islam yang lemah. Jadi hasil diskusi dari kelompok B dan kelompok A, yaitu pertama masa kejayaan terjadi pada masa Sultan Sulaiman. Ciri-cirinya wilayah luas antara Asia, Antartika, dan Eropa, lalu perdagangan maju. Intinya puncak kekuatan Utsmani. Yang kedua, politik dan militer. Sistem kesultanan, pemerintahan teratur. Yang ketiga, militer. Pasukan militer, disiplin dan kuat. Intinya kekuatan utama adalah pada pemerintahan dan militer. Lalu faktor kemunduran. Pertama, pemimpinan lemah, korupsi, lalu tertinggal dari Eropa, dan kalah perang dunia pertama. Intinya disebabkan faktor internal dan eksternal. Baiklah, ada yang ingin bertanya kepada mereka berdua? Saya, Bu. Saya ingin bertanya ke kelompok A, mengapa kondisi dunia Islam saat itu memudahkan berdirinya Daulah Utsmani? Karena pada saat itu Khalifah Abbasiyah ini telah melemah dan dunia Islam itu pecah-pecah. Ini membuat tidak ada kekuatan besar yang kuat, sehingga Daulah Utsmani memiliki peluang untuk berkembang dan mengambil alih kekuasaan di berbagai negara. Ada lagi? Saya, Bu, ingin bertanya ke kelompok B. Mengapa masa Sultan Sulaiman disebut sebagai masa kejayaan Daulah Utsmani? Karena pada masa Sultan Sulaiman, wilayah Daulah Utsmani sangat luas sehingga mencakup Asia, Antartika, dan Eropa. Selain itu, ekonomi berkembang pesat, pemerintahan berjalan dengan baik, dan militer sangat kuat. Hal ini menjadikan Utsmani sebagai kekuatan dunia yang dicari. Oke, berikan aku. Silakan duduk. Oke, baik teman-teman, terima kasih untuk partisipasi kalian hari ini. Dari pembelajaran ini kita bisa memahami bahwa Daulah Utsmani mencapai kejayaan karena kekuatan politik dan militer. Namun mengalami kemunduran karena kelemahan dari dalam dan tekanan dari luar. Jadi bisa disimpulkan bahwa Daulah Utsmani ini adalah salah satu peradaban Islam terbesar yang memberi banyak kontribusi di berbagai bidang dan menjadi bagian penting dalam sejarah dunia Islam. Oke, baik teman-teman, mari kita tutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Sehat-sehat kalian dan jaga diri kalian. Dan ingat guys, kalian sudah melalui banyak rasa sakit. Kalian kuat, kalian bisa lalui lebih banyak rasa sakit itu. Karena sekali lagi guys, gue bilang ke kalian guys, Tuhan gak akan memberikan cobaan yang tidak disanggupi oleh hambanya guys. Semua yang kalian lalui itu guys sudah sejalan Tuhan. Dan Tuhan tahu kalian bisa melalui itu ya. Kalian kuat guys, thank you. Brando Winda, signing out.